Maaf, berikutnya telat ya. Eh, Profil lulusan RPL ya, biasanya pada tahap masa perkuliahan. Untuk RPL ini lulusannya ini ya, mengembangkan produk lunak software berkualitas tinggi ya. Berkualitas tinggi itu berarti softwarenya itu sudah melalui proses tahapan eh, pembuatan, prosesnya dan pengujiannya. Ya, itu bisa juga menggunakan repository tadi ya, repository GitHub, GitHub, bisa MOSS, ya, bisa .deb, dan sebagainya. CPL untuk ini sikap sama pengetahuan, kehidupan umum dan keterampilan khusus misalnya harus wajib ya sudah ada di RPS-nya ya. Kemudian untuk kecerdasan buatan, berdasar dari pengembangan berbagai studi kecerdasan buatan yang menghasilkan talenta AI berdasarkan global sebagai pusat keterapan. Ini pun sama ya untuk mekanisme semua prodi itu mengharuskan adanya penyimpanan program di repository ya, dengan menggunakan GitHub itu. Eh, dan yang semua prodi ini di Masjid sudah memiliki repository untuk menyimpan proyek-proyek atau capstone proyek mahasiswa. Jadi tidak hilang atau tidak susah mencarinya juga, dan ini menjadi bukti atau evidence utama dalam akreditasi ya. Akreditasi biasanya mahasiswa juga ada bukti pendidikannya, ada bukti pengajaran lebih bagus. Ini dilakukan dikembangkan di dalam penelitian ya atau PKM oleh mahasiswa. Tentunya ini menjadi poin eh, nilai lebih dalam karena di sini ada kata talenta ya. Talenta ya berdasarkan global dalam pengembangan teknologi machine learning dan data science untuk mendukung kemajuan misi informatika dan pengembangan digital seperti di Indonesia. Seperti yang sudah saya tuliskan di ruang LB, penjelasan buatan itu sudah selesai readingnya nanti. Di sana ada mata kuliah ini sebagai machine learning ya, atau ya NLP ya. Machine learning ini bahasa mesin dan data science ini menjadi fokus ya, atau identitas kuat dalam prediksi kecerdasan buatan. Bukan identitas untuk kecerdasan buatan saja, machine learning di matkul termasuk baik itu ya. Untuk di RPL pun ada identitas kuatnya, itu ada di ya ini kemampuan untuk mendidik tenaga profesional untuk pengolahan komputer grafis atau komputer vision, jadi aplikasi multimedia yang lainnya, serta mampu memiliki kemampuan menulis laporan penelitian dengan baik kita mengolah proyek dan menghasilkan karya tersebut. Ya, computer vision, RPL, dan aplikasi multimedia lainnya. Ini adalah mata identitas kuat ya, identitas prodi RPL. Untuk yang prodi TI itu identitas menjadi yang menonjol, identitas kuatnya itu ada di robotik ya, untuk teknik informatika. Sedangkan di sistem data informasi, teknologi, dan juga sistemnya. Ya, ya mungkin bisa seperti seperti itu yang dituliskan di dalam ini ya. Nah, ini juga saya kemarin barusan dari saya ketemu dengan Pak Mas ya. Kita mampu mengakomodir cloud ini. Jadi tidak hanya prodi AI saja, tapi AWS, BCP atau Azure ini juga ada di prodi lain ya.
Jadi gimana ya, ya fund project mereka itu di sini gitu. Dan lain ya untuk jelas pembuatan yang hari ini sedang jalan ya oleh anak-anak TIK ya buat karena apa, yang lama ya di kan TIK ini dia sudah ada mahasiswa kita membangun ya ini ya, sudah membuat ini. Nah, masih mampu membangun chatbot dan kombinasi sentimen analisis ya. Padahal kita di dalamnya TIK ya. Tapi sudah ada memang kan ilmu itu tidak hanya dalam satu rumpun ya kalau bisa sudah nggak bisa ya, memenuhi talenta yang kita itu kenapa ya bagus ya itu justru ya lebih itu seperti itu. Kemarin saya cek di komunitas IT ada yang dia membuat sentimen analisis, eh, membuat ChatGPT-nya sedemikian neutral ya sudah ada manusia kita yang membuat itu. Dia juga yang mengembangkan perangkat lunak berbasis AI juga ada ya di samping IoT ya yang paling banyak IoT sudah dikembangkan. Sehingga ini menjadi suatu ekosistem mutualisme yang baik ya dalam mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan semua ya, pelaksanaan pendidikan, penelitian dan PKN di SMK. Oh ya, untuk RPS ini sebentar. RPS ini formatnya saya bagikan ya. Untuk RPS ini seperti ini. Jadi yang ingin ditambahkan ya dalam saat itu adalah menambahkan taksonomi belumnya itu di C4 Bapak. Pada saya Pak Ibu dosen di C4-nya. Tambahan dari Pak Rahmat, maka saya hapus, tambahkan RPS-nya itu C4-nya. Contohkan misalkan, nah, ini diskusi aja ya untuk RPS. eh, ini kita ada algoritma. Oke. Kalau ini, Pak Ibu, untuk eh, menurut Bapak Ibu, ya eh, apa namanya, eh, ini ya, eh, apakah ini diskusi aja ya RPS buat Pak Widodo ini. Apakah sudah C4 atau belum? Ini biasanya yang Bapak guru nih, C4. Apakah sudah C4 belum? Udah masuk belum C4-nya? Silakan. Uh, Diskusi aja langsung ke RPS. Dari RPS ini, saya perbesar ya. Nah, ini sudah masuk C4-nya belum? Di CPNK, sorry, bukan di CPA. Di CPNK-nya sudah C4 belum? Terus, nah ini, di mata kuliah algoritma, sudah C4 belum? Ini contoh RPS ya, yang sudah, nah yang ini sudah C4 belum? Nah, besar lagi ya, CPNK-nya. Ini ada CPNK-nya ada 4. Ya, CPNK-nya masa mampu membuat menggunakan
algoritma ke dalam bahasa pemrograman C++. C++, kita diskusi aja ya. Maksud dapat menjelaskan tentang definisi algoritma dan sejarah algoritma. Menjelaskan definisi dapat membuat variabel dan konstanta. Silakan. Ini sudah terdapat C4-nya enggak? Ini diskusi aja ya. Contoh ada PS ya. Jadi ada PS lagi, PS, PS, dan bandingkan sama hmm, komputer ini. Komputer itu, sama yang ini. Oke, ini ya yang ini. MP1 itu ya. Jadi udah ya. Sekarang bandingkan dengan yang ini. Masih dengan numerik. Nah, yang mana C4 nih? Dari CPMK ini. Nah, ini ada CPMK, menguasai, menjijikan, memiliki CPMK, mata kayak pengamat. Nanti dalam statistika, tapi numerik ya. Oh, hidungnya. Lanjut ya. Eh, ini adalah KBK ya, atau kelompok yang sesuai dengan kompetensi eh,
ya berdasarkan bidang dan kompetensi ininya. Ini ada beberapa yang memang menjadi eh, karena kan mau dekat juga dengan akreditasi ya, akreditasi prodi KB, RPL dan STI. Sekarang lagi sedang penyusunan LED juga, penggodokan LED, karena proses diri sama laporan kinerja proses untuk prodi pertama ya, untuk apa, akreditasi pertama. Bukan minimal ya, tapi akreditasi pertama di tahun 2027 ya. Akreditasi awal ya, belum belum ada lulusan yang akan dicoba dimasukkan ke LAM Infokom ya, tiga prodi ini. Nah, ini adalah yang mana kita dulu ini ya. Nah, ini em, mata kuliah yang dengan dosennya, dosen KBK. Nah, yang pastinya di ini ya, Python ini menjadi langsung ya, tugas membuat RPS-nya itu Wahyu di sini ya, di pabrik. Mungkin di sini Python juga ada di Python itu saya masukkan di TI. Nah, coba. Nah, misalkan ininya Pythonnya Pak Anas ya. Ininya di RPL itu Pythonnya Pak Edwin ya. Pak Edwin ini Python. Apakah membuat RPS? Ya, ya tetap membuat RPS. RPS ya. Silakan koordinasikan saja ya. Jadi ini Pak Wahyu, Python ini Python Pak Edwin, STI itu. Nah ini ya Pak Anton, ya Pak Anton itu nama. Nah, contohkan ini. Jadi ini yang membuat RPS ini ya, tugas membuat RPS eh, apa harus di-upload di repository ya, repository BKD kami kan RPS itu biar nanti menggunakan kami ketika akreditasi ya. Jadi ada RPS-nya, kan RPS itu wajib. Nah, pembagian untuk KBK ini ke Python itu kan ada yang beberapa ya Pak Anton, juga Python di sini, Python juga ada di sini. Itu yang sama. Sekarang yang berbeda-beda ya, yang tidak sama ini kayak eh, Anwar, struktur data, kemudian perangkat lunak, TKS bukan perangkat lunak, sistem komputer dan struktur komputer ini kayaknya udah ada ya. Sekarang keluar kan ya. Kita kuliah ini di mana di sistem. Kita lihat ya Pak Nur udah ngirimin RPS-nya ini. Ya nanti eh, ini kode mata kuliahnya ya. Ini kode mata kuliahnya. Kalau yang sudah mengirimkan RPS-nya di kalau yang sudah sesuai dengan CPL Prodi ya, sikap, keterampilan khusus, keterampilan umum dan KUKKP ya, untuk pengetahuan itu terima kasih sudah sesuai. Kalau yang belum silakan disesuaikan. Kemudian ada penambahan ke apa request dari Pak Ahmad
menambahkan C4-nya ya, dalam RPS. Jadi edit lagi aja ya. Lalu upload lagi di repository BKD kalau yang sudah mengumpulkan RPS gitu. Nah itu untuk mata kuliahnya ya. Jadi bagaimana nyusun mata kuliah, nyusun RPS-nya gitu. Apakah sesuai dengan pengajaran hari ini yang Bapak Ibu ampu? Ya, betul. Itu wajib dikumpulkan RPS-nya, terus direvisi kembali. Nah, lalu bagaimana yang memang ada tambahan RPS ya, yang memang belum dibuatkan, eh, belum berjalan sama sekali itu. Silakan buat aja sambil berjalan, mulai dari ya besok ya, mulai dari besok itu nanti saya share lah ya ini untuk membuat RPS-nya itu sampai yang 3 prodi ya. Kalau NTIK itu sudah semua ya RPS-nya. Yang TIK, tapi ada semua yang ada di saya ya. TIK. Kalau yang belum itu dibuatkan ya, dibuatkan itu paling lambat deadline-nya untuk mengumpulkan di repository BKD ya. Kirimnya di repository BKD kan sudah punya akun masing-masing. Itu sampai dengan tanggal 25 Juli 2026 ya. 26 Juli 2026. Jadi ini ada eh, pembagian sebaran mata kuliah eh, misalkan KB ya. Yang KB ini siapa? Misalkan Pak Yusuf, Bertika Fulus, Pak Soekarno Pancasila, eh, Pak Farid Basis Data, eh, ini menteri ada 3 dosen, 4 dosen nih, dikit ya aja ya dosen. Eh, yang dosen real gitu, Pak Widi, Pak Widi juga ini nanti menyusun RPS ini ya, kecerdasan computasional, menyusun dasar. Ini di deadline sampai tanggal 25 Juli ini ditentukan melalui repository BKD di akun BKD-nya masing-masing ya. Kemudian RPL, buku ini eh, sistem kita, Pak Anwar ini, Pak Vivi, Pak Edwin, ya pengembangan perangkat berbasis web, pengembangan berbasis objek, pengembangan terkait data tanggal lunak, manajemen data besar, big data, eh, perancangan dan pengurangan web, pengembangan perangkat mobil itu eh, ya wayahna gitu sampai dengan ini ya. Nanti ada berapa? Nanti saya kirim, saya japri ya, japri ke dosen ini yang dikumpulkan ya, dikumpulkan RPS-nya, dibuatkan RPS-nya itu sampai tanggal 25 dan mohon ditambahkan C4-nya ya, C4-nya untuk tadi eh, capaian lulusan prodi dan capaian prodi juga nanti saya share juga, saya lagi di grup ya setelah prodi. Pak Sidik pengembangan startup teknologi ini RPS-nya, metode penelitian, RPS-nya manajemen proyek perangkat lunak, intervensi digital, Pak Sidik RPS-nya. Nah, itu.
Ini pembagian untuk sumber mata kuliah dan dosen. Untuk STI ini tentang eh, dasar pemrograman, ya, kemudian tata kelola di bidang kesehatan, Pak Evan, Pak Hilal. Nah, oh ya, ini ada yang ditanyakan di ini ya, di chat apa yang pada izin Pak Haris sekarang sudah dikirim dari kenal dan sudah LM jadi NFP sudah ini sudah mulai bergeser, sudah mulai bergeser kalau di kampus Binus dan Nusantara Telkom UGM yang menuju ya menuju industri kriminal dan kedua seperti ini masuk. Ada format LTS yang baku biar sama terus metode. Oke, ini udah di chat Zoom. Format RPS yang baku, eh, yang baku itu adalah yang seperti ini baku itu. Jadi tabelnya itu tidak tabel apa, tabel matematika gitu ya. Tapi format ininya seperti ini. Nah, ya, nih ada tabel ininya, ya tabel ininya itu seperti ini kolom-kolomnya. Jadi eh, ini semua sama, ya. Kosongannya ada kok yang kosongan RPS ini. Jadi ada logonya, ada simultannya, nih belum sudah misalkan penjelasan kekuatan ya, kekuatan, ada kuliah rumputnya apa. Nah, ada ya, ada untuk format RPS bakunya ada ya. Format bakunya ada. Semua prodi yang satu ini ya, satu format ya, tidak ada format-format lain. Ini eh, contoh. Jadi maksudnya format itu template ya, template itu sudah baku ya seperti ini. Ini tinggal diisi aja. Ada chapter prodi di sini. Nanti ini yang dari profil lulusan tadi ya. CPNK ini CPNK ini yang Bapak ya, keinginan ingin punya CPNK-nya untuk mencapai visi prodinya gitu. Sama mata kuliahnya apa? Berarti ini dia harus C4 ya, dimintanya C4. Nah, ini yang dari sini coba yang mana nih yang masuk ke dalam C4. Ini C4 seperti ya C4 adalah seperti masuk C4. Nah, ya ini sama ya seperti ini formatnya. Ini adalah format template-nya. Nah, yang membedakannya identitasnya. CPL-nya yang beda. CPL-nya pasti beda dengan teknik informatika. Satu maksudnya ada musuh. Ada yang untuk eh, prodi untuk Bu Leli masih kayak semua prodi. Tapi itu belum ini ya, masih harus itu lagi karena itu mah untuk persyaratan pembukaan prodi aja gitu. Jadi CPL sama CPL CPNK-nya nggak ini nggak sama. Ya maksudnya nggak sesuai dengan CPL prodi kita gitu, CPL prodi yang ini. Ini ada.
Semua prodi. Jadi nanti saya cari deh ya untuk kecerdasan buatan. Ya, untuk template semuanya sama ya, semua sama. Template-nya, tabelnya maksudnya. Tapi kontennya beda ya, beda dengan mata kuliah dan prodinya gitu. Terus, politik udah ada semua. Kalau politik sih udah disesuaikan ya, karena memang udah pada diakreditasi kemarin. Jadi semua lengkap dan sudah sesuai eh, itunya, IPS-nya. Kita kemarin eh, juga dilihat ya sama sensor RPS. Nah, RPS yang penting itu apa yang kasih dilihat itu adalah yang di LED nanti itu. Kayak eh, di ya tadi saya sampaikan ya, RPL, dan ini yang harus ada LED untuk RPL ini apa kuliahnya itu yang pasti ditanya ya, karena harus ada dokumennya maksudnya. Itu karena ini ada aliran merancang ya, spesialis dalam menguji kelayakan, develop, 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 DevOps engineer, sistem analis, support arsitek ya, perancang struktur itu di RPL, terus strategisnya, prioritas kuatnya di situ ya untuk di RPL. Ya tadi ke GitHub ini juga diterapkan tugas mahasiswa pengecekan pemeriksaan kode MOS, Shopulix, ya ini yang memang tanpa ada biaya besar ya, menggunakan di apa saja. Dashboard statistik aktivitas atau juga GitHub begitu besar untuk menguatkan dana menyediakan komputasi untuk RPL ini untuk yang tinggi gitu, menggunakan pengadaan komputer seperti itu. Tadi juga saya berdiskusi sama Pak Anas untuk GitHub itu tidak apa-apa komputer server biasa juga gitu, karena membutuhkan RAM yang 8 giga untuk menyimpan tugas atau project, capstone project mahasiswa di GitHub itu. Virtual lab ya, virtual lab berbasis cloud gratisan ini juga menjadi ini. Nah, ini mata kuliahnya ya, mata kuliah sebentar. Untuk FPL itu yang dipersiapkan oleh timnya, ya semua menggunakan tools ya. Kita menggunakan harusnya mempersiapkan open source saja di Meter
tools WSP, dependency check, ya, host review program. Eh, Pokoknya mahasiswa mewajibkan mempublikasikan kode tersebut sebagai custom project, sebagai proyek open source di GitHub publik, ya, proyek open source di GitHub publik itu, kayak pendidikan, pendidikan satu yang Prodi RPL, ya, Prodi RPL ini mengadopsi prinsip continuous integration. Ini bisa sekalian, bisa dosen ingin melakukan penelitian, ya, itu sambil juga digunakan di prodi, ya, di prodi masing-masing. Yang ada research kayak dengan tadi, ya, eh, ya, karena RPL ini mengadopsi prinsip continuous integration and continuous improvement (CC) yang diadaptasi dari filosofi DevOps industri software ke dalam sistem manajemen mutu akademiknya. Berdasarkan buku standar SPMI nomor 449, eh, bahwa pendidikan tinggi menetapkan standar mutu lulusan spesifik. Setiap produk software tugas akhir wajib, tugas akhir itu bisa tugas akhir mata kuliah, ya, wajib memiliki nilai tes coverage minimal 75%, ya. Kalau divisinya 80%, ya. Di divisinya tadi 80%. Ya, untuk nilai tes coverage-nya itu di minimal 5% dan mendapat rating grade A pada analisis statis sonar food yang baca dari buku kritikal. Gitu, ya. Itu untuk sekilas dengan yang dievaluasi, ya, di Lambe LED untuk di prodi APR. Jadi begini, eh, sambil eh, melengkapi dokumen juga, Pak, ya, Pak dosen, untuk RPS ini, eh,
Oke, oke, itu saja 1 jam ya untuk pertemuan kali ini sosialisasi RPS. Jadi yang pertama tadi ya eh, baku RPS saya share, berarti saya akan men-share eh, bakunya RPS, template baku semua prodi ya, itu sama template-nya. Saya akan share template RPS baku ya semua prodi sama, kontennya beda ya, kontennya beda. Termasuk C4 juga berbeda kondisinya, berbeda C4 yang prodi FPL dan prodi TIK beda. Kemudian saya akan share juga nanti setelah ini mata kuliah eh, pembina atau mata kuliah pengampu dosen ya berdasarkan dosen KBK. Ini mata kuliah pengampu akan saya share untuk pengampu yang semester ini atau yang belum ya, yang belum misalnya semester ganjil semester depan, karena kan 2 semester ya setahun itu ganjil sama genap ya, ganjil sama genap pokoknya nanti kalau kebagian yang ganjil ini mata kuliahnya itu buat RPS ya, kalau yang genap kebagian yang genap pasti membuat RPS mata kuliah itu ya. Jadi mata kuliah pengampu ini kalau semester ini belum mampu ya bisa jadi apa di diampu oleh mata kuliah oleh dosen lain gitu. Jadi bukan berdasarkan eh, yang Bapak Ibu ini mah beda ya, beda case. Berdasarkan eh, misalkan mengajar saat itu kan yang dikumpulkan di itu studi BKD ya, di sister. Itu mah wajib. Maksudnya yang ini mah untuk kelengkapan akreditasi ya, mata kuliah. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nanti pada saya japri untuk apa namanya mata kuliah ini misalkan ya, mata kuliah ini uh, enggak mampu, berarti itu ya tetap harus membuat RPS gitu ya. Nah, mata kuliah pengampu eh, bukan yang semester berjalan ya, bisa jadi yang kan biasanya beda-beda apa seharusnya sama ya, dosen KBK dengan yang diampu semester berjalan harusnya sama. Dan memang ada kondisi tertentu menjadikan ini berbeda. Jadi harus kayaknya disiplin, disiplin, disiplin. Ini sesuai dengan diprediksi nanti ini kan di sistemnya gitu, diprediksi. Kan itu ya yang diharapkan seperti itu. Tiga prodi juga mahasiswanya Bang Kempis ya. Jadi ini juga berdampak kepada kelasnya juga sih. Oke, untuk mata kuliah pengampu dosen ya. Mata kuliah pengampu ini berarti dosen KBK. Dosen KBK berbentuk Excel-nya nanti saya kirim. Jadi khusus dosen yang mata kuliah pengampu itu. Kemudian yang ketiga saya akan share CPL Prodi ya, CPL Prodi dan lulusan. Yang ini yang dibebankan dalam RPS. Ya, ini adalah dia satu jalan ya, satu jalan, eh, satu jalur. Untuk TIK itu identitas kuatnya adalah robot ya, robot. Ya sensor, robot membuat terintegrasi antara perangkat keras ya dan perangkat lunak ya, seperti yang menggunakan Arduino seperti itu. Untuk teknologi masa depan tentunya. Kemudian untuk eh, mata kuliah pengampu dosen KBK juga nanti akan saya share berdasarkan eh, dosen KBK ya, kelompok dosen KBK.
Untuk teknik informatika itu membangun dan membangun solusi teknologi untuk masa depan ini robot ya. Jadi itu jangan lupa ketika menyusun RPS-nya arahnya ke sana. Kemudian kecerdasan buatan ciptakan inovasi dengan artificial intelligence. Nanti ini semua dari apa SPMI yang berbasis AI misalkan ya. Itu mau dibuatkan penelitian dan mahasiswa juga nggak apa-apa. Yang berkolaborasi dengan mahasiswa misalkan ya, apa PPI PP-nya AI ya gitu kan keren ya untuk SPMI-nya itu jadi nilai plus juga. Jadi nanti bisa menjadi penelitian ya, penelitian juga sambil jalan juga di dalam buat penelitiannya gitu. Contohnya misalkan untuk RPL sambil jalan dalam minum air misalnya di sini. RPL bisa juga nanti membuat contohnya ya, judul riset BTPS itu yang diinginkan membuat otomatisasi pengujian berbasis pipeline ya CI/CD pada arsitektur komputasi awan skala mikro. Ini mendukung mata kuliah software quality assurance ya fokus kemudian analisis celah keamanan aplikasi web menggunakan metode static application security testing CST berbasis open source ya ini mendukung integrasi aspek secure coding di repository kampus. Nah, itu diharapkan nanti ada apa pembebanan ya di mata kuliah menuju ke terintegrasi ke penelitian gitu. Contohnya misalkan ada di mata kuliah cloud native ya, cloud native nih kan bagus nih. Mata kuliahnya apa? Eh, Virtual cloud bisa jadi ini menjadi bahasan operasional pengembangan virtual cloud lab 2D gitu. Optimasi resource utilization layanan cloud free tier untuk efisiensi dan microservice misalkan. Dari Agile juga bisa dengan menerapkan penerapan metrik analisis kode statis dan mengukur efektivitas Scrum Sprint pada tipe pengembangan perangkat lunak. Ini juga bisa dipakai dalam mendukung budaya mutu tata kelola repository kampus ya. Ya, jadi sambil menyelam ya, sambil berjalan riset-riset Bapak Ibu dosen untuk baik itu di EI, di RPL, di STI itu menjadi penelitian yang digunakan di dalam langsung diadopsi oleh perguruan tinggi. Jadi itu apa, menjadi nilai plus juga. Jadi punya nanti mau dipatenkan, ayo patenkan, dilisensikan ya karena nanti juga ada paten haki gratis ya, tidak perlu bayar dari perguruan tinggi. Silakan banyak-banyakin research, aplikasi program yang mendukung eh, eh, RPS ya. Jadi dalam RPS dimasukkan penelitian juga gitu. Itu yang diharapkan ya. Jadi ada penelitiannya, ada klausal khusus membawa mahasiswa untuk berkolaborasi dengan dosen seperti itu ya. Ya untuk kemajuan prodinya gitu. Jadi nanti perangkat-perangkat contohnya misalkan untuk semua mengenai bangun, rancang, dan kembangkan software berkualitas tinggi itu dari RPL. Ya bisa antar mahasiswa gitu, RPL, bisa AI dengan STI itu saling bersinergi ya di dalam penelitian. Penelitiannya itu di yang terkait dengan pendidikan tentunya dan menjadi nilai baik juga gitu ya, budaya baik tadi itu. Nah, dari ini yang tiga file yang akan saya kirim. Pertama template RPS baku ya, mata kuliah pengampu dosen KBK, chapter peduli dan lulusan. Ya ini tiga ini akan saya jatuh satu persatu dan ini nanti di sampai dengan tanggal 25 Juli 2026. Baik, itu saja yang saya sampaikan dalam Zoom hari ini. Silakan jika ingin ada yang didiskusikan atau ditanyakan lebih lanjut. Monggo.
Mau di chat, ada lagi nggak? Udah nggak ada. Ada lagi? Nggak ada. Silakan. Mau di chat, melalui langsung. Cukup Pak, sepertinya tinggal menunggu instruksi kerja kami para dosen. Jadi gimana Mas? Ya, apa Pak tadi? Jadi putus-putus. Cukup ya. Nanti kalau ada, oke, kalau tidak ada mungkin cukup ya dari saya. Kalau nanti ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan RPS ya, itu kita diskusikan lanjut by Japri. Untuk tadi eh, pagi juga Pak Evan, saya untuk modul ya. Modul itu itu sesuai dengan RPS ya, sama dengan RPS. Jadi seperti itu, disesuaikan di RPS-nya. Jadi kan untuk buku ajar juga kan. Oke, kalau tidak ada lagi, saya tutup pertemuan ini. Terima kasih pada Pak Bapak dosen telah hadir dalam kesempatan kali ini. Maaf jika ada salah kata. Uh, Wabillahi itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak